Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kuliah kali ini, perkenalkan, nama saya Zida Wahyudin. Saya aktif mengajar di Universitas 17 Agustus Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh S3 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Pada kesempatan perkuliahan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sesuatu hal terkait pengantar perkuliahan budaya populer Jepang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ceramah singkat terkait budaya populer Jepang dalam dinamika kepentingan negara. Budaya adalah konsep pokok dalam kajian antropologi. Konsep ini biasanya mencakup aspek seperti pengetahuan, teknologi, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang umum bagi manusia. Pada masyarakat yang sederhana, biasanya hanya terdapat satu bentuk budaya utuh yang diusung oleh semua anggota masyarakat. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, entitas budaya ini memiliki lapisan yang banyak meliputi budaya dominan dan beragam sub-sub budaya. Salah satu pembedaan terpenting dalam masyarakat yang kompleks adalah perbedaan antara budaya populer dan budaya tinggi. Budaya tinggi biasanya meliputi musik klasik, syair, tarian, lukisan, hingga novel-novel serius dan berbagai produk budaya lainnya yang diapresiasi oleh sejumlah kecil orang terdidik atau berstatus sosial tinggi. Di sisi lain, budaya populer jauh lebih menyebar dan mudah diakses oleh semua orang. Kepentingan pokok dari budaya populer ini adalah untuk hiburan, dan wujudnya didominasi oleh musik rekaman, komik, film, olahraga, dan gaya berpakaian. Menurut Zulfian dan kawan-kawan, segala produk budaya yang secara sengaja dibuat sesuai selera orang kebanyakan dapat disebut sebagai budaya populer. Oleh karena itu, secara sederhana, budaya populer diartikan sebagai bentuk budaya yang disukai oleh banyak orang. Di Jepang, istilah budaya populer sulit dicari padanannya. Namun, istilah ini dapat disamakan dengan terminologi Taisho Bunka. Penyamaan ini juga bukannya tanpa masalah karena pengertian Taisho Bunka sendiri adalah budaya massa. Terlebih konsep Taisho Bunka sendiri bersifat egaliter dan tidak membedakan antara entitas massa dan elit atau antara orang berstatus sosial tinggi dan rendah. Budaya populer Jepang atau selanjutnya disingkat J-pop umumnya tersebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi pendamping dari produk-produk industri Jepang. Dengan kata lain, budaya Jepang populer tersebut telah banyak diperdagangkan, dikonsumsi, dan diekspor ke berbagai negara untuk memenuhi permintaan masyarakat internasional terhadap produk-produk kebudayaan Jepang. Produk budaya populer Jepang tersebut meliputi pertunjukan televisi, film, manga, anime, musik, fashion, bahkan ada di dalam kuliner melalui tampilan makanan. Contoh manga seperti Naruto, One Piece, Detektif Conan, Dragon Ball, dan lainnya. Sementara anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter, katakan yakni anime, yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris animation dan diucapkan sebagai animation. Merujuk pada animasi khas Jepang, anime bisa juga diartikan sebagai manga yang bergerak atau difilmkan karena memang sebagian besar anime berawal dari manga. Tetapi tidak semua anime awalnya merupakan manga dan tidak semua manga menjadi anime. Contoh anime adalah Hello Kitty, Doraemon, Pokemon, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh produk-produk budaya populer Jepang.
Kebijakan pemerintah Jepang terkait diplomasi budaya mengacu pada pidato Perdana Menteri Takeo Fukuda pada KTT ASEAN pertama di Manila, Filipina pada tahun 1977 dengan konsepnya yang disebut Fukuda Doctrine. Takeo Fukuda adalah seorang Perdana Menteri Jepang yang merubah kebijakan luar negeri negaranya yang pada awalnya fokus pada diplomasi ekonomi dengan negara lain kemudian berubah menjadi diplomasi kebudayaan. Di dalam diplomasi budaya terdapat kekuatan budaya, cultural power, yang pada akhirnya muncul sebagai pandangan budaya atau ideologi yang berfungsi memobilisasi secara halus dan masif dalam bentuk soft power. Kebijakan diplomasi budaya pemerintah Jepang di dalam doktrin Fukuda merupakan langkah konkret yang dipilih dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dunia, khususnya di Asia Tenggara, bahwa Jepang adalah kawaii. Pada prinsipnya, doktrin tersebut berisi tentang prinsip Jepang yang tidak akan menjalankan hubungan luar negerinya tanpa kekuatan militer. Jepang akan lebih memperkuat hubungan negaranya dengan ASEAN terutama melalui heart-to-heart understanding dan membantu ASEAN dalam menyelesaikan masalah Indochina. Doktrin tersebut juga mempertegas keinginan Jepang untuk menjalin kerjasama baru antar negaranya dengan negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial dan kebudayaan melalui pertukaran budaya. Sejak saat itulah Jepang mendirikan beberapa kantor Japan Foundation di luar negeri yang salah satunya di Indonesia pada tahun 1979. Respon positif dari rakyat Asia Tenggara khususnya terutama di Indonesia terhadap rencana Jepang tersebut membuat pemerintah Jepang yang menjabat pada periode-periode berikutnya terus mempertahankan Fukuda Doctrine dalam menjalankan politik luar negeri negaranya, baik itu pada masa Perdana Menteri yang menjabat pada tahun 80-an, kemudian dilanjutkan dengan Perdana Menteri Nakasone, maupun pada masa Perdana Menteri Noboru Takeshita. Konsistensi pemerintah Jepang dan peningkatan yang dilakukannya dalam membangun hubungan luar negerinya dengan diplomasi kebudayaan membuat kebudayaan Jepang semakin lama semakin berkembang, terutama sejak tahun era 90-an. Kebudayaan Jepang yang semakin digemari oleh masyarakat Asia terutama di Indonesia membuat pemerintah Jepang terus meningkatkan promosi dan penyebarluasan kebudayaan negaranya. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hashimoto pada tahun 97 menganggap bahwa kebudayaan menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan luar negeri negaranya, sehingga sudah semestinya Jepang khususnya di kawasan ASEAN lebih memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan. Hari ini terkait dengan urgensi untuk menggunakan budaya populer ini dimunculkan setelah adanya tulisan dari Douglas McGrath pada tahun 2002 yang berjudul GNC Gross National Cool. Dalam artikelnya, McGrath berargumen bahwa Jepang tidak lagi relevan disebut sebagai negara superpower dalam konteks gross national product seperti Jepang era tahun 80-an. Ia menilai Jepang lebih cocok disebut sebagai negara cultural superpower dalam konteks gross national cool. Meminjam istilah Joseph Nye, Jepang bisa dikatakan sebagai negara superpower dalam konteks soft power karena ia dinilai memiliki kekuatan untuk men-attract orang dari negara lain melalui budaya, nilai-nilai maupun kemampuan diplomasinya, termasuk diplomasi anime, salah satu produk budaya populer Jepang. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pada tahun 2008 MOFA menunjuk karakter Doraemon sebagai duta anime seiring dengan diperlakukannya kebijakan diplomasi soft power Jepang melalui budaya populer yang nantinya berkembang menjadi kebijakan cool Jepang yang oleh banyak pihak dinilai kontroversial. Namun demikian, dengan segala kontroversinya,
anime yang merupakan produk dari budaya populer Jepang tersebut telah menarik perhatian banyak akademisi maupun praktisi untuk mengamatinya sebagai suatu fenomena global. Sebagai sebuah kajian strategis, Cool Japan juga dilingkupi oleh pro dan kontra. Awalnya Cool Jepang merupakan sebuah program tentang budaya populer Jepang yang disiarkan di NHK tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, program TV tersebut kemudian mulai diadaptasi menjadi sebuah kebijakan diplomasi luar negeri oleh MOFA. Di bawah MOFA, pemerintah Jepang mulai memanfaatkan budaya populer untuk membuat citra positif Jepang di mata dunia. Melalui Cool Japan, pemerintah Jepang seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya adalah negara yang baik, cinta damai, dan kaya akan budaya. Tidak hanya budaya tradisional, melainkan juga budaya populer seperti anime dan manga tadi. Pada tahun 2011, METI, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang, mengambil alih kebijakan Cool Jepang yang berdampak cukup signifikan pada perubahan tujuan dari Cool Japan itu sendiri. Di bawah METI, pemerintah Jepang mulai berorientasi dan berfokus pada nilai profit yang dihasilkan dari industri budaya pop. Menurut METI, ada 18 sektor yang dinaungi oleh Cool Japan, mulai dari manga, anime, film, serial, drama, sampai industri makanan dan fashion, digarap sesuai serius Jepang. Namun demikian, konsep Cool Japan ini masih menyisakan pertanyaan, termasuk bagi orang Jepang sendiri. Seperti dikutip oleh Mihara, banyak orang Jepang yang mempertanyakan apa sebenarnya yang cool dari budaya populer Jepang, dan juga alasan mengapa diberi nama cool. Belum lagi mereka mempermasalahkan banyaknya APBN yang terserap yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek Cool Japan. Di tengah pro kontra seputar Cool Japan, pada akhirnya pemerintah Jepang melalui METI tetap melanjutkan proyek ini hingga kini, seperti yang tengah terjadi di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang sangat potensial bagi industri budaya populer maupun industri kreatif Jepang. Beragam event bertema Jepang digelar. Berbagai perusahaan kecil menengah Jepang juga mulai membuka kantor cabang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Satu hal yang menjadi nilai lebih dari kebijakan Cool Japan ini ialah adanya sinergitas antara pemerintah dan pihak swasta dalam mempromosikan industri budaya populer Jepang ke seluruh dunia. Demikian pemaparan singkat terkait pengantar mata kuliah budaya populer Jepang. Saya berharap dalam mempelajari budaya populer Jepang harus diingat bahwasanya ada kepentingan yang juga mengikuti kebijakan budaya yang dijalankan oleh negara, terutama di Jepang. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.